Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mefiarkan, NIM 3320 kelas TII 23. Saya ingin sedikit menjelaskan atau mendemonstrasikan bagaimana cara, nggak ngejelasin, lebih kayak tutorial cara install Windows, OS Windows. Jadi di sini saya menggunakan VirtualBox untuk mesin buat instalasinya. Jadi ya bisa kita langsung mulai aja. Oke, BTW sebelum kita mulai ini gue pengen disclaimer dikit. Sebelum menginstalasi Windows, gue saranin sebaiknya device kalian itu terhubung ke dalam bukan terhubung ke dalam, terhubung kepada casan atau charger. Soalnya kita nggak mau di tengah-tengah kita instalasi Windows device kita mati, dan itu sebuah hal yang sangat buruk. Jadi disclaimer aja, kalau mau instalasi Windows, mau itu di di VirtualBox atau di device asli, mohon banget untuk sambil dicas, bukan dicas dulu tapi sambil dicas, untuk mencegah kemungkinan terburuk. Oke, lanjut. Jadi cara instalasi ini sebenarnya bisa dilakukan buat komputer beneran, buat misal mau install komputer beneran. Yang pertama dibutuhkan dalam instalasi Windows adalah tentu OS Windowsnya. Untuk sekarang saya akan menggunakan OS Windows 10, dan di sini saya udah download OS-nya, jadi bisa langsung saya lakukan. Pertama pencet new. Habis itu di sini tentu kita mau menamakan mesin yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan nama Windows. Ini sih tulisannya Windows 10 Broto. Di sini namanya terserah mau apa aja, nggak. Habis itu kita bisa pilih. Nah, di sini untuk file tempat kalian nyimpan mesinnya. Habis itu di sini ISO atau OS yang mau kalian install. Di sini saya udah ada path dari instalan saya sebelumnya. Di sini saya udah sempat install, jadi saya bisa langsung ke pathnya. Tapi kalau misalnya kalian mau nyari, kalian bisa pencet order, lalu kalian bisa cari. Tapi di sini karena saya udah ada pathnya, saya langsung klik aja ini OS-nya. Mungkin untuk link download bisa saya taruh di deskripsi. Lalu kita open, dan di sini harusnya ada tulisan edition-nya. Nah, habis itu jangan lupa ini dicentang, karena kita nggak mau kalau misalnya kita ini dia bakal langsung install, kita nggak bisa ngekonfigurasi. Jadi kita centang ini, jadi kita bakal bisa nge-skip instalasi yang nggak diperlukan mungkin. Habis itu kita bisa pencet next, dan di sini kita bisa ngatur memori yang mau kita gunakan. Di sini defaultnya biasanya memorinya 2 dan 2 GB yang diambil, tapi saya akan menaikkannya jadi 4. Begini, jadi 4. Lalu prosesor mungkin akan saya naikkan menjadi 2. Habis itu untuk ini kita biarkan saja. So, kita next. Dan di sini untuk storage, defaultnya akan mengambil 50, tapi terserah kalian mau mesinnya mau ngambil berapa. Tapi saya akan ikut default aja 20 dan 50. Maaf. Jadi saya akan tetap menggunakan 50. Habis itu di sini nggak perlu, seharusnya di sini kalian nggak ada sih. Habis itu next, dan di sini cuma deskripsi pemilihan kalian. Sebenarnya saya mau nyamain aja dengan instalasi saya sebelumnya. Jadi di sini namanya, habis itu ini
folder tempat penyimpanan, habis itu di sini folder ISO-nya, terus di sini OS type, habis itu skip attendance-nya. Di sini saya skip attendance-nya, nggak kelihatan ya, nggak bisa. Jadi kalau misalnya udah, bisa langsung di finish aja, finish. Habis itu kita samain settingannya. Paling yang berbeda adalah RAM ya, RAM dan nama. Kayak di sini RAM-nya 2, di sini RAM-nya 4. Kenapa saya naikkan RAM-nya? Soalnya biar lebih kencang aja sih jalannya. Habis itu dia nggak ada lagi sih yang berbeda ya, udah sama. Habis itu bisa langsung kita jalankan. Gimana cara jalannya? Kalian bisa klik kanan, habis itu di start, atau kalian bisa langsung double klik aja. Dia akan memakan waktu sedikit. Jadi di proses instalasi ini sebenarnya yang ini tuh lamanya lama prosesnya itu yang sebenarnya bukan kendala sih, lebih kayak mungkin kalian bakal nunggu lama. Dan kalau misal kalian merasa ini terlalu kecil buat kalian bisa ke view, habis itu ke mana, ini virtual screen, terus bisa kalian pilih mau ke berapa. Saya akan coba ke 125, di sini lebih besar ya. Dan di sini kalian akan ditunjukkan pilihan language dan keyboard. Disarankan untuk menggunakan untuk language kalian bisa pakai yang bawaan OS ISO kalian aja. Tapi ya disarankan sih sebenarnya English punya US, dan untuk keyboard pastikan punya US. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kalian menggunakan bahasa lain, atau mungkin kalian menggunakan UK meskipun sama-sama English, tapi ada kemungkinan layout keyboardnya akan berbeda. Jadi ada kemungkinan pas kalian lagi ngetik di keyboard kalian, keyboardnya pakai QWERTY, tapi karena di OS kalian itu pakai UK, tombol yang dimasukkan bisa aja berbeda gitu. Jadi takut malah bikin masalah. Jadi pakai US. Kalau misalnya bukan US yang ini, kalian bisa pilih US yang lain, kayak misal di sini. Kalau bisa sebisa mungkin kalau nggak US ini United States International, tapi karena bawaan saya udah US, jadi saya akan tetap pakai US ini aja. Terus kalau misalnya udah kalian atur, kalian bisa langsung pencet next. Habis itu langsung pencet tadi install. Dan di sini kita langsung tunggu aja. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, proses instalasi itu sebenarnya cuma loadingnya aja yang lama. Dan di sini ada tulisan Activate Windows. Kalian akan diminta untuk memasukkan produk key. Kalau misalnya kalian punya, bisa kalian masukkan. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa langsung pencet tombol I don't have a product key aja. Jadi ini cuma untuk mengaktifasi Windows kalian, kayak buat license-nya. Tapi kalau misalnya enggak juga, kalian masih bisa pakai Windows ya, meskipun di kanan bawah bakal ada tulisan Activate Windows, tapi itu sebenarnya nggak terlalu ganggu sih. Jadi kalian langsung pencet aja. Karena saya nggak punya produk key, jadi saya langsung pencet I don't have a product key aja. Lalu kita tunggu sebentar. Dan dihimbau lagi, proses instalasi menggunakan Windows Box ini dia kecepatannya tergantung dengan device kalian. Jika device kalian terhitungnya tinggi, memiliki spek yang tinggi bagus, mungkin proses instalasi akan lebih cepat. Karena sebenarnya proses instalasi ini dia tidak menggunakan internet. Dan sebenarnya saya sarani internet bisa dimatikan terlebih dahulu. Bentar. Di sini saya masih terkonek kepada internet, jadi bisa dimatikan dulu. Kalau Bluetooth itu sebenarnya nggak ngaruh sih. Saya mau matiin aja. Dan di sini bisa kita buka lagi. Kenapa? Soalnya kalau misal internet kalian nyalakan saat proses instalasi, dia proses instalasinya akan lebih lama. Bukan lebih lama, kayak lebih lebih banyak proses gitu. Jadi disarankan saat proses instalasi dimatikan dan dikonekkan kembali ketika proses instalasi sudah selesai. Maksudnya kayak udah ada tampilan Windows-nya gitu. Habis itu di sini kalian bisa pilih tipe Windows yang kalian mau. Di sini ada 3 tipe utama: Home, Education, sama Pro. Dan saya di sini bakal pilih Home aja. Home. Kalian bisa pilih Home atau Home End. Saya akan pilih Home aja. Lalu next. Di
Jadi sebenarnya itu nggak terlalu berbeda, cuma kayak fiturnya aja yang berbeda. Habis itu di sini ada EULA atau license term. Di sini kalian kalau misal kalian mau baca untuk mengenal lebih lanjut tentang Windows dan license dan agreement yang mereka berikan, kalian bisa silakan baca. Tapi karena saya sudah mengenal Windows meskipun bukan secara license termnya, jadi tapi ya saya sudah banyak orang yang sudah mengenal Windows, jadi ya bisa langsung di accept aja, bisa langsung diterima aja, dicentang di bagian kiri bawah sini. Lalu kalian pencet next. Habis itu di sini pastikan kalian pencet yang custom. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pencet yang upgrade, dia akan lebih strict, dan kalau custom kalian bisa lebih luas untuk mengatur. Dan di sini harusnya tampilannya seperti ini. Kalau misalnya tampilannya ada beberapa lagi di bawahnya, bisa kalian langsung delete aja itu semua. Pokoknya semuanya di delete, bahkan yang paling atas pun juga di delete. Sampai hasilnya seperti ini. Di sini kenapa 50 GB? Karena saya tadi memilih di awal itu storage yang diambil oleh mesinnya 50 GB. Jadi OS yang akan diinstal ini membacanya sebagai 50 GB saja. Lalu kalau misalnya kalian udah menjadi seperti ini lagi, namanya udah sama, kalian bisa langsung pencet next. Sudah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini prosesnya sebenarnya lumayan lama, memakan waktu sekitar 20 menit untuk spek device saya. Tapi itu tergantung. Kalau misalnya device kalian lumayan kentang, itu bisa makan waktu 30 sampai 40 menit. Tapi untuk saya memakan waktu hanya sekitar 15 sampai 20 menit saja. Tapi karena lama dan saya tidak mau durasi videonya menjadi terlalu lama, saya akan mempercepat saja. Oke, jadi seperti yang bisa kalian lihat sekarang, tadi proses sudah selesai dan device akan terstart. Kalian gak usah panik kalau misalnya tiba device kalian mati atau mesin VirtualBox kalian mati, karena dia emang sedang di restart. Karena itulah proses instalasinya. Dan di sini pokoknya kalian tunggu aja, jangan pegang apa-apa dulu sampai kalian emang harus memilih atau mengetik sesuatu. Jadi di sini masuk lagi ke proses lagi. Ya, pokoknya di sini kita tunggu aja. Kalian mau sambil main HP silakan, kalian mau sambil YouTubean scroll TikTok silakan. Karena di sini emang udah tinggal nunggu-nunggu aja. Paling kita tinggal konfigurasi dikit dan selesai. There. Kalian lihat I'm Cortana, sekarang ini and I'm here to ada help. Cortana yang sedang ngomong. A little sign in here, a touch of Wi-Fi Dan there, kalau misalnya and kalian we'll nggak have your mau PC dengerin dia ready ngomong, for kalian all bisa you langsung plan to do. pencet ini aja. Karena menurut gua nggak terlalu penting juga sih Cortana ini. Karena kita juga mungkin bakal nge-disable dia. Oke. Jadi di sini Cortana cuma ngasih tahu kalau dia bakal ngebantu kita, bakal nge-assist kita dalam instalasi kita. Dan mulai dari sini kita akan mulai mengkonfigurasi instalasi kita. Dan di sini pertama region. Kenapa kita harus milih region kita? Karena di setiap region, di setiap tempat, di setiap negara terutama, itu mereka punya peraturan tersendiri dalam perkomputeran. Kayak misal di Jepang sama Amerika, peraturan mereka dalam perkomputeran itu berbeda. Dan aplikasi-aplikasi yang dapat diinstal juga berbeda. Kayak misal ada aplikasi atau games di region Jepang yang bisa diinstal di Jepang atau bahkan khusus untuk di Jepang aja. Tapi di sini nggak bisa. Kayak contoh Reddit di Amerika itu bisa lancar, pokoknya terbuka, bukan di Amerika doang, di berbagai negara. Tapi di Indonesia kita butuh VPN untuk ngebukanya. Nah itu contohnya. Terus ya ada beberapa
aplikasi lain ya nggak bakal gue sebutin satu-satu juga. Dan di sini kalian sebenarnya terserah mau pilih region mana, tapi gue bakal pilih US aja sesuai ISO gue. Misal di sini kalian mau pilih UK silahkan, mau pilih Jepang silahkan, tapi gue bakal pilih US. Kenapa? Soalnya dia yang paling internasional. Abis itu kalau misalkan kalian udah pilih, kalian bisa langsung pencet yes. Dan di sini keyboard layout seperti yang tadi gue bilang, keyboard layout ini penting. Kalau misalnya kalian salah pilih, kalian mungkin akan kesusahan dalam mengetik. Soalnya siapa tahu bakal berbeda dengan tipe keyboard kalian. Kayak keyboard yang biasa ada di Indonesia itu keyboard QWERTY. Tapi ada lagi keyboard tipe lain kayak QWERTY kalau nggak salah, gue lupa namanya. Nah, untuk di sini kalian mungkin mau memilih US atau mungkin bisa US internasional, ini United States Internasional. Kenapa? Karena mereka keyboardnya yang paling umum di Indonesia ya. Jadi kalian bisa pilih ini. Kalau misalnya udah, kalian bisa pencet yes. Dan di sini kalian mungkin mau menambahkan layout keyboard lain dari bahasa lain, tapi karena gua nggak mau, gua bakal pencet skip. Tapi kalau misalnya kalian mau nambahin layout keyboard, kalian bisa pencet add layout, tapi gua bakal skip dulu. Dan di sini dia akan meminta untuk connect ke internet. Dalam proses ini jangan dulu untuk connect ke internet, karena kita mau prosesnya selesai dulu baru kita konekin ke internet. Oke, jadi jangan konekin dulu meskipun gua tadi ada internet, tapi jangan dulu dan pencet aja I don't have internet. Ini nggak bakal ngaruhin proses instalasi kalian, ini nggak bakal ngerusak proses instalasi kalian. That's fine, that's okay. Kita bakal connect nanti setelah instalasi selesai. Dan di sini mungkin kalian mau setup with Microsoft account, mungkin kalian mau continue with limited setup aja. Gua nggak mau connectin akun Microsoft gua dulu, jadi gua bakal pilih continue with limited setup aja. Kalau misalnya kalian mau, kalian bisa pencet connect now, tapi gua nggak dulu, jadi gua bakal lanjut dengan limited aja. Habis itu di sini user yang dipakai dalam PC ini, kalian bisa tulis nama apa aja, nama yang mau kalian gunakan dalam device kalian. Gue di sini bakal pakai nama Brotos seperti ini. Dan kalau misalnya kalian udah, kalian pencet next. Dan di sini kalian diminta untuk memasang password. Di sini kalian terserah mau bikin password apa aja. Dan kalau misalnya kalian nggak mau pasang password dulu, kalian bisa langsung pencet next saja. Ini nggak ngaruh, cuma nggak bakal ada password saja. Atau kalian bisa langsung pencet enter, that's no problem. Dan di sini ada privacy setting kayak misalnya location, find my device, dan tailored experience, advertising ID. Di sini ada setting-settingan yang mungkin ingin kalian disable, karena defaultnya ini akan ke enable semua, bakal dia semua. Dan mungkin kalian mau disable location, find my device, tapi ya gua bakal nge-skip ini aja. Kalian silakan, misalnya kalian mau ngatur-ngatur sesuai kesukaan kalian sendiri, tapi gue bakal skip aja. Dan kalau misalnya kalian udah, tinggal pencet accept. Dan di sini Cortana yang tadi gue bilang, mungkin kita nggak bakal nge-enable Cortana, untuk kita nggak bakal mengaktifasi Cortana dulu. Jadi kalau misalnya kalian mau mengaktifasi Cortana, kalian bisa lanjutkan prosesnya dengan pencet accept. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau kayak gua, kalian bisa pencet not now aja. Dan di sini Cortana akan ngomong lagi, tapi karena di device-nya udah gua mute, Cortana udah gua mute, jadi gua nggak dengar suara Cortana. Dan di sini akan ada proses lagi. Mungkin device kalian bakal kalian mungkin harus menunggu lama, tapi that's totally fine. Kita instalasi OS di sini, jadi kalau misalnya lama, that makes sense. I mean, itu operating system operasi. Jadi ya seperti yang dia bilang, this might take several minutes. Dan ini himbauan aja dari gua, ketika kalian dalam proses instalasi, pastikan kalau device kalian itu terkonek casan ya. Kalian mengecas charger kalian, karena kalian nggak mau
di tengah-tengah proses instalasi tiba-tiba device kalian mati. Jadi sebenarnya gue himbau buat gunakan device kalian sambil dicas, oke, agar memastikan kalau device kalian itu nggak mati di tengah-tengah penginstalan. Soalnya di sini pas banget di bawah itu ada tulisan don't turn off your PC. Oke, jadi kalian mungkin kalau misalnya sadar device kalian belum kecas, bisa langsung dicas. Dan di sini kita akan tunggu lagi. Ya harusnya nggak terlalu lama, jadi kita tunggu aja. Ya seperti yang kalian lihat di sini proses instalasi kita udah selesai dan kalian udah mulai bisa menggunakan device kalian. Ini gue bakal maybe later aja. Ya di sini baru kalian bisa connect ke WiFi kalian. Di sini gue bisa langsung network. Habis itu WiFi mana WiFi? Oh iya, di sini ini karena bukan device asli, jadi mungkin proses connect-nya dari sini aja. Di sini gue nyalain WiFi gue dan ini balik, dan di sini harusnya bisa aktif internetnya. Ya kita tunggu dulu. Kalau misalnya udah, gue pengen nunjukin ada cara dimana kita bisa menginstalasi ulang OS tanpa menghapus data dalam device-nya. Prosesnya sebenarnya cukup lama banget. Jadi gue mau nge-save recording ini dulu, baru gue mulai proses instalasi ulang. Oke semuanya, jadi gue mau nunjukin ke kalian cara instalasi ulang. Ini gue nggak tahu aja, gue baru nyoba cara install ulang Windows tanpa menghapus data. Jadi di sini gue udah bikin file dummy. Isinya udah ada tulisannya. Dan kalau misalnya pas selesai instalasi ulang dia masih ada, berarti kita berhasil. Jadi pertama itu kita ke setting, habis itu kita ke recovery ya harusnya. Recovery. Nah, ini reset this PC. Habis itu kita mungkin mau ini maybe. Oke, di sini ada dua pilihan, tapi karena kita mau instalasi ulang tanpa menghapus data, jadi kita pilih yang ini, keeps my files. Ini gue baru nyoba soalnya gue nggak berani nyoba di device asli gue, device yang lagi gue pakai sekarang. Jadi mumpung gue ada VirtualBox, gue pakai aja. Untuk reinstallnya kita pakai lokal. Habis itu from this device, mungkin next. Ya, jadi di sini mungkin prosesnya agak lama. Karena ditulis this PC, resetting wheel. Change setting back to their default, keep personal files, reinstall Windows from this device, remove all apps and programs. Oke, untuk aplikasi mungkin kita bisa download lagi, tapi untuk dokumen kayak tes ini kita nggak bisa. Jadi view apps that will remove. Oh, kita bisa milih aplikasi apa aja yang mau dihilangin. Oke, and PC will restart. Let's reset. Karena gue pakai VirtualBox, jadi gue nggak perlu takut buat ngotak-ngatik ini. Soalnya dia nggak ngaruh ke device asli gue. Soalnya dia pakai virtual machine, yang dimana virtual machine itu dia kayak komputer tapi virtual. Jadi komputer dalam komputer, seperti itu. Dan dia nggak bakal ngaruh ke komputer aslinya, harusnya. Dan ya di sini mungkin prosesnya bakal lama, soalnya kita kayak literally itu kayak ngapus, habis itu install ulang. Jadi kayak let's just wait, oke? Dan mungkin komputer gue bakal ke restart berkali-kali. Sorry kalau misalnya ada suara, itu seng atap gue. Emang berisik banget kalau lagi ada angin.
Dan mungkin ini laptop gua atau device gua bakal ke restart beberapa kali, but that's normal karena di sini udah ada tulisannya this device will automatically restart. Jadi dia akan secara otomatis nge-restart. Kita tunggu aja. Jadi di sini kelihatannya kita udah berhasil install ulang, udah berhasil recovery, dan we got some updates for your PC. Oke. Dan kelihatannya harusnya sih udah berhasil instalasi ulang ya. Dan tadi bisa kita lihat pas kita awal komputer nyala, dia langsung nyambut kita dengan nama. Jadi kemungkinan harusnya kita berinstalasi ulang, tapi data kita nggak kehapus harusnya. Tapi kita disuruh nunggu dulu bentar. Kita tunggu lagi. Lama banget. Oke, nampaknya kita udah berhasil instalasi ulang. Di sini ada remove apps, Microsoft Edge, dan di sini data kita nggak hilang ya. Kita lihat dalamnya, yap, masih ada. Ini ada USB. Kelihatannya ya data kita nggak hilang. Gua nggak tahu itu hitungannya berhasil instalasi ulang atau enggak, tapi ya itu videonya. Kebanyakan mungkin bakal lebih banyak lebih banyak nunggu karena emang prosesnya lama banget. Jadi ya itu aja. Makasih udah mau nunggu dan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.